Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba ada undangan dari Robitoh Alawiyah kepada Kiai Imad, Dr. Sugeng Sugiarto, juga Bang Haji Rhoma Irama. Konon ceritanya beliau-beliau ini diundang untuk diajak berdiskusi masalah nasab Alawi. Tetapi yang aneh dalam undangan ini, diskusi masalah Ba'alawi tetapi atas permintaannya Robitoh Alawiyah secara tertutup. Ada apa? Hanya 3 orang ini yang diundang dan bicara masalah nasab Ba'alawi, diskusi tetapi secara tertutup. Dengan adanya berita ini, saya kembali teringat bagaimana dulu Pangeran Diponegoro diajak berdiskusi oleh Belanda. Bagaimana ceritanya? Ini lantas Pangeran Diponegoro ini dengan licik digerobyok oleh Belanda. Jadi ada taktik di belakang undangan itu. Seperti juga mungkin undangan kepada 3 orang yang saya sebut di depan tadi, di belakangnya ini ada taktik tertentu yang kita masih meraba-raba. Apakah itu hanya sebagai lip service atau apa? Itu sebagai pemanis-pemanis bahasa yang konotasinya ini loh, kalau Robitoh Alawiyah mau berdiskusi dan terbuka. Tapi di lain saat mungkin juga Robitoh Alawiyah ini tahu nggak mungkin lah 3 orang ini akan datang. Dan ternyata 3 orang ini tidak akan datang dengan undangan Robitoh Alawiyah ini. Nah, mungkin saja di belakang nanti ada trik tertentu dari Robitoh Alawiyah untuk mengatakan kepada khalayak ramai atau kepada mukibin mukibinya, ini loh mereka sudah kita ajak berdiskusi, toh mereka nggak datang atau bisa dikatakan nggak berani datang. Bisa jadi framingnya akan seperti itu. Tidak kedatangannya dari ketiga tokoh ini dalam satu video Dr. Sugeng Sugiarto menjawab dengan nyelkit atas undangan dari Robitoh ini. Beliau mengatakan, loh mereka ini pengungsi yang datang ke sini, kurang lebih seperti itu, yang mencari makan. Malah mereka itu yang mengundang. Harusnya kita ini yang mengundang, apa-apaan. Kalau mau berdiskusi ya harus terbuka, jangan sembunyi-sembunyi kayak gini. Seperti judi toto gelap saja, nggak jelas bandarnya di mana dan keluarnya nanti nomor berapa. Itu gambaran kita melihat video dari testimoni Dr. Sugeng yang menolak datang atas undangan dari Robitoh Alawiyah. Benar juga, karena kita pikir-pikir kenapa mesti diskusi tertutup. Toh Dr. Sugeng Sugiarto ini sudah jelas kalau memang mau berdiskusi, cari dong tempat yang jelas, yang tentu kredibel dipandang masyarakat dan beritanya ini bisa dipercaya, seperti misalnya universitas atau lembaga-lembaga yang penting. Bahkan dalam video ini juga dikatakan bagaimana kalau pertemuan ini, dialog ini diselenggarakan misalnya di markas besar TNI atau markas besar Polri. Seperti itu sindiran dari Dr. Sugeng Sugiarto. Benar apa adanya. Kenapa mesti harus ditutup-tutupi? Itulah sedikit gambaran dari video yang akan kita lihat berikut ini. Mari kita ikuti candaan-candaan segar dari Dr. Sugeng Sugiarto bersama Gus Fuad Peret. Mari kita nikmati. Di Abah Rhoma kita cuma bicara aja. Nah, bukannya itu maksudnya ya.
kemarin di teman-teman cerita kalau sebagai Emak diundang Bang Haji. Oh iya. Di RA itu. Bukan di Bang Haji tuh, di RA. Di RA ya, di RA ya saya maksud. Itu nggak usah datang. Yang pengungsi siapa, yang tuan rumah siapa. Harus lah, RA-nya datang ke kita lah. Tahu nggak hukum orang Jawa itu. Ini Indonesia bukan zaman. Iya. Kalau memang punya keperluan ya datang ke tuan rumahnya. Ya saya nggak mau disuruh ngadep ke Robito Alawiyah. Namanya aja Alawiyah itu udah penipuan, kita datangi ngapain? Iya. Jadi RA itu sukanya merasa besar kepala. Kalau teman-teman itu menyampaikan data-data analisis ilmiah itu selalu mereka bilang datang aja ke RA, seolah-olah RA itu di atas kita. Jadi kayak strata sosial zaman penjajahan Belanda, mereka itu kasta nomor 2, terus pribumi itu kasta nomor 3, sehingga kita yang harus menghadap, seolah-olah gitu ya maksudnya. Ya bayangin kalau profesor datangi mahasiswa itu kan koclok gitu. Iya. RA itu dari segi akademis juga nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Iya makanya kalau mau diskusi oke. Kalau mau kita selesaikan di kampus, diadakan fakultas atau di Basul Masail PBNU, kan udah tahu. Pernah ada Basul Masail batal itu namanya itu. Ya. Atau kalau misalnya kampus nggak berani, mungkin di Mabes TNI ya, Mabes Polri, dengan format diskusi yang benar-benar secara akademis bisa dipertanggungjawabkan dan dihadiri oleh orang-orang yang memang kompeten gitu ya maksudnya. Iya. Nggak salah-salah gitu ya. Jadi, nah ini diskusi apa? Diskusi kayak gitu, diskusi debat kusir apa diskusi kelas bajingan gitu. Siap. Nah itu apa yang didiskusikan kan nggak tahu, soalnya topiknya itu nggak jelas. Kalau cuma nyampein fakta itu udah kita sampaikan loh. Sekarang begini posisinya, kalau dalam semua udah pernah dapat filsafat atau filsafat ilmu ya. Ini masalahnya di epistemologi, bagaimana waktu awal Robito Alawiyah itu cuma buku nasab yang menurut mereka tercatat rapi. Nyatanya kan kalaupun Ubaidillah itu bentuk tazkir dari Abdullah, itu masih kosong 350 tahun. Dalam genetika itu kosong satu generasi kosong. Apalagi 350 tahun. Makanya kalau mau diskusi debat udah di kampus atau Basul Masail PBNU. Itu kalau kalah gimana? Masih boleh lawan. Lewat apa? Tulisan ilmiah gitu. Jadi ngapain datang ke RA? Masa tuan rumah datangi pengungsi? Aneh. Kalau sih ini katanya yang mau di RA nanti katanya yang mau itu si Fikri Sahab, gimana? Nggak mutu tuh, nggak pernah kuliah genetika, biokimia, ngapain? Cuma ngandalin ilmu nasab. Ilmu nasab tuh diajarkan di fakultas mana sih? Nggak ada. Ilmu nasab tuh bangkai ilmu. Kalau ilmu genealogi itu dipelajari. Dalam genealogi itu ada ilmu nasab, ilmu genetika, ilmu sejarah gitu. Ada epistemologinya sendiri. Kalau berarti Fikri Sahab kalau mau belajar genealogi, Mas Sugeng siap membimbing ya? Tak ajari. Nah, tapi lahir goblok mati jangan sampai goblok gitu. Iya. Terus apalagi Mas Sugeng yang mau disampaikan? Itu aja buat era kalau menyelesaikan masalahnya secara jantan, lakukan secara akademik di kampus. Perkara nggak tahu ngomongnya, yang penting kan bersedia kita cari kita organisatori lah. Karena teman-teman HNC itu pasti senang kalau ini. Ya. Yang penting lakukan itu demi Indonesia. Kalian kan perlu anak cucu kalian tuh hidup damai. Nggak penting jadi keturunan Nabi itu. Yang penting hidup di Indonesia damai, bersaudara sama saudaranya, sama anak bangsa setara. Kalau anaknya pacaran ya biarin aja, dinikahkan kalian. Gitu ya. Iya. Dan diskusinya itu ya satu formatnya itu, nah yang kedua itu terbuka untuk iya. Bukan tertutup ya. Tertutup itu kasak kusuk namanya. Ya itu berarti ilmunya apa jenenge bisa-bisa apa Pak? Klenek gitu ya. Ya memang ya klenek. Ya memang mereka kan acaranya halus, jadi acaranya klenek. Gitu Mas. Apalagi yang perlu di ini. Ya rasa itu udah. Ayo Robito gini. Kalau merasa bangsa Indonesia, selesaikan dengan cara ilmiah. Di tempat yang ilmiah. Jangan kayak kusuk. Apalagi mencantumkan nama Robito Alawiyah Tuan keturunan Ali. Secara epistemologi kalian tuh gagal membuktikan keturunan Ali itu.
ini abad 21. Kalau mau bilang misalnya nasab nggak bisa nasab panjang, itu laju mutasinya berapa? Tolong dihitung. Masa kalian berapa juta orang nggak ada yang becus ngitung? Apa kurang gizi waktu kecil? Ya Imat, Bang Haji, kemudian ya itu nggak mau juga ya, nggak bersedia juga ya. Kalau di Robito saya nggak mau. Ya, ya. Langsung pulang gitu. Ya, ya. Kalau di kampus oke. Di Basil Masail oke. Di Keraton Jogja tak ladeni loh. Mau di Keraton. Keraton Jogja. Keraton Jogja kan masih punya apa? Kampus ya? Bukan, punya masih otoritasnya masih dibanding Sultan Banten itu kan masih ya masih lebih. ya legitimasinya itu tinggi gitu loh. Ya, ya, ya. Dan Keraton juga punya universitas itu ya Mataram kan punya kampus, punya keraton. Ya, 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 ya. Itu ya. Jadi ya ini semua masyarakat biar tahu gitu loh. Kita nanti soalnya kita anunya biasanya mereka kan sukanya framing. Oh diundang ke RA tidak mau datang. Ya karena nggak mutu kan gitu lah Mas. Itu nggak tahu nggak unggul. Yang datang RA ke tuan rumah, mereka tuh pengungsi. Iya iya. Nah, tapi kalau ketuanya RA datang mengungsi, tapi segap itu ya buta huruf ya. Ya datang aja. Ya datang sinau itu ya. Iya. Benar juga yang disampaikan oleh Gus Yahya itu. Kalau mau sinau, kalau mau belajar, mau ngaji, kita siap mengajar gitu ya Mas ya. Iya. Jangan sok-sokan gitu ya. Apa namanya Mas? Itu aja. Ayo mari kita selesaikan di generasi kita. Nanti anak-anak kita damai lagi. Gak bernasab ke Rasulullah itu gak masalah, gak penting. Yang penting kita hidup sebangsa, setara. Kalau anak-anak saling naksir pacaran ya biar aja, dukung nikah gitu. Wis terlahir jadi bangsa Indonesia itu udah harus disyukuri kok. Enggak, masuk kan mau single print enggak? Nanti dulu lah. Oh nanti ya. Biar kita ikuti jalur legal formalnya. Oke. Setelah itu nanti bisa bicara. Siap. Masih ada hal lain? Enggak cukup gitu ya. Jadi itu ya, ini RA itu jadi teman-teman netizen nanti kalau kelompok mereka itu bikin framing RA undang-undang tapi nggak ada yang framingnya nggak berani datang atau apa, bukan nggak berani, nggak sudi prek. Kalau di kampus ayo. Nah, kalau di kampus gimana? Di kampus MIPA biologi kita ketemu, adu jantan, adu ilmu. Iya. Kalau kalah juga masih punya, maksudnya kalah argumen, masih punya peluang bikin tulisan di jurnal ilmiah gitu loh. Iya. Selesaikan cara ilmiah, selesaikan seperti manusia yang waktu kecil tuh gizinya cukup. Kalau kelihatan nggak mampu berpikir kayak genetika, misalnya bilang cuma bisa 8 generasi, laju mutasinya berapa, harus mampu ngitung. Kalau nggak kayak nuduh ibu sendiri dulu waktu ngasih lauknya kurang gitu. Saya aja waktu kecil cuma dijatah ibu tempe 2 potong aja bisa jadi dokter. Mungkin yang kecil zaman Pak Harto udah tahu lah zaman gitu susah. Makan tempe aja udah cukup gizi bisa jadi dokter. Nah, segitu banyak ada yang pinter. Gitu ya, jadi nanti kalau ada framing dari mereka itu kita ini kelompok orang yang bersikap rasional, ilmiah dan semuanya itu baik prosedur akademis gitu, bukan asal-asalan, bukan diskusi antar bajingan. Kalau kata Gus Dur kan ya memang FPI. Oh ya, titip pesen. Besok cek di Google Playbook, mau saya upload bukunya kalau mau tahu tentang batalnya Balawi ke Nabi Ibrahim. Bulan depan bahasa Inggrisnya lah. Iya, neng paham kan nanti dong masuk. Ya, yang matematikanya dilewati lah, tapi lembagannya. Terus pasti batalnya itu. Harus dikasih gambar-gambar Mas, supaya asik menarik. Ya, dari tebel. Soalnya dorang-dorang kan. Nah, udah saya sederhanakan, bisa gambarannya udah sederhana. Kita nggak apa-apa, itu matematikanya udah saya sederhanakan. Oke. Itu ya guys, semuanya nanti ya saya ya gitu aja sementara live-nya itu. Mau Pak info bukunya Pak Sugeng. Begitulah sudah kita nikmati bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.